Jamaah salat subuh yang Allah cintai, puji dan syukur marilah kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menyampaikan kita pada malam-malam atau hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk semua manusia. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas basyira wa nadhira. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan engkau diutus untuk kaffatan lin-nas, semua manusia, basyira sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira sekaligus pula sebagai pemberi peringatan. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan tema Sirah Nabawiyah. Kalau pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang pernikahan beliau dengan istri pertamanya, yaitu Bunda Khadijah binti Khuwailid, maka kita lanjutkan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, yakni pada peristiwa peletakan Hajar Aswad kembali ke tempatnya semula. Ketika Nabi sudah berkeluarga, keluarga beliau itu keluarga terpandang. Nabi memiliki julukan Al-Amin, artinya orang yang amanah. Sedangkan istrinya Khadijah memiliki julukan At-Tahirah, atau perempuan yang menjaga kesucian dirinya. Keluarga beliau itu keluarga yang terpandang, yang begitu dihormati. Maka sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih 35 tahun, bertambah kemuliaannya atas peristiwa peletakan Hajar Aswad. Hadirin yang Allah cintai, Ka'bah, tempat Ka'bah berdiri saat ini itu merupakan dataran rendah, lembah. Jadi kalau hujan itu mesti menggenang, banjir. Hujan berapa jam saja pasti banjir. Saya mengalami dulu tahun 2004 Haji tahun 2004 itu hujan 1 jam saja air itu sudah menggenang di Masjidil Haram. Karena seringnya banjir, waktu itu Ka'bah mengalami kerusakan yang begitu parah, dan akhirnya orang-orang Quraisy memutuskan untuk memugar Ka'bah, untuk melakukan renovasi terhadap Ka'bah. Walaupun mereka orang-orang jahiliyah, tapi mereka sadar bahwa Ka'bah itu tempat suci dan juga harus dipugar atau direnovasi dengan harta atau modal yang suci. Jadi tidak boleh dipakai harta untuk merenovasi Ka'bah itu berasal dari penghasilan yang buruk atau penghasilan yang haram. Bahkan salah seorang di antara orang Quraisy berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, la tadkhulu fi bunyaniha." Jangan kalian masukkan ke bangunan Ka'bah itu min kasbikum illa tiba'an, dari penghasilan, melainkan hanya boleh dipakai dari penghasilan yang baik-baik saja, dari modal-modal yang baik saja. La yadkhulu fiha mahran baghi, tidak boleh dimasukkan ke dalam harta untuk renovasi Ka'bah itu hasil dari upah pelacur, mohon maaf. Wala bai'ur riba, tidak boleh juga dipakai digunakan harta hasil riba. Wala madlamatu ahadin minnas, dan tidak boleh pula dipakai dari harta hasil menindas orang lain, hasil mencuri, hasil merampok, hasil korupsi. Jadi dikumpulkan harta yang bersih. Untuk renovasi Ka'bah dikumpulkan harta yang bersih. Maka dimulailah pemugaran. Setelah dimulai pemugaran, hartanya habis, uangnya yang dipakai untuk merenovasi habis, dan sedangkan Ka'bah belum selesai secara sempurna sebagaimana bentuk semula. Maka ada bagian yang belum selesai. Untuk menandai bagian itu adalah bagian dari Ka'bah, maka dibuatlah pembatas yang disebut dengan al-hijr, atau kita sebut sekarang dengan istilah hijir Ismail.
Di dulu tuh Ka'bah bentuknya tidak persegi seperti sekarang, bentuknya itu balok, panjang. Maka direnovasi oleh orang-orang Quraisy, ada bagian yang belum ya, seharusnya itu bagian dari Ka'bah, tapi karena renovasi itu gitu ya, itu tidak ada bangunannya, lalu diberikan tanda yang disebut dengan Hijr Ismail sebagai penanda bahwa area itu adalah masuk daripada bagian dari Ka'bah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi peristiwa konflik dan hampir terjadi konflik berdarah manakala kemudian mereka hendak meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya semula. Kenapa? Karena masing-masing kabilah, masing-masing klan, orang Quraisy itu klannya banyak ya. Ada Bani Makhzum, ada Bani Hashim, ada Bani Abdi Syams, ada Bani Adi. Mereka berebut untuk mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya semula. Jadi ingin mencetak sejarah bahwa klannya lah yang punya jasa besar, memiliki kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu kembali ke tempatnya semula. Masing-masing klan berebut, tidak ada yang mau ngalah. Bahkan hampir terjadi pertumpahan darah, hampir terjadi konflik berdarah. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka yang bernama Abu Umayyah Al-Makhzumi dari Bani Makhzum itu mengusulkan satu pendapat. Apa pendapatnya? Gini aja. Siapa nanti yang masuk melalui pintu ini menuju Masjidil Haram, yang pertama kali masuk, maka dia yang kita pilih untuk menengahi atau memberikan keputusan di antara kita ini. Maka setelah ditunggu, mereka sepakat yang masuk adalah baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Waktu itu umurnya 35 tahun, belum jadi Nabi. Begitu mereka melihat Muhammad, gembira bukan main. Yang datang Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kami ridho terhadap keputusannya. Mereka semua puas karena yang masuk adalah Muhammad. Setelah kemudian diberitahu akar permasalahannya, maka Rasulullah SAW dengan ide briliannya, dengan kecerdasannya, karena sifat wajib Nabi itu kan cerdas, faltana. Maka kemudian beliau ambil sorbannya, beliau gelar sorbannya, lantas beliau angkat Hajar Aswad, beliau letakkan di tengah-tengah kain itu. Kemudian beliau memanggil semua perwakilan kabilah. Setelah datang perwakilan kabilah, mereka dipersilahkan untuk memegang ujung-ujung kain dari sorban itu. Semua merasa puas dengan keputusan beliau karena tidak ada klan yang merasa dirugikan. Semua bersama-sama mengangkat Hajar Aswad kembali ke tempatnya semula. Semuanya puas, dan pada saat itu posisi kehormatan Nabi menjadi semakin tinggi karena berhasil menengahi konflik yang hampir terjadi. Beliau berhasil menemukan resolusi konflik dari konflik berdarah yang akan terjadi. Maka posisi beliau tambah tinggi, tambah terhormat di kalangan masyarakat Quraisy. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada Hijr Ismail tadi ya. Nah, teman-teman jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah, kalau teman-teman atau jamaah yang dicintai oleh Allah ingin salat di dalam Ka'bah, salatlah di Hijr Ismail, karena Hijr Ismail itu merupakan bagian dari Ka'bah. An Aisyah qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kuntu uhibbu an adkhula al-bait, dahulu aku suka sekali masuk ke Ka'bah ya. Fa usalli fihi, lalu aku salat di dalam Ka'bah. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik tanganku. Fa adkhalani al-hijr, lantas memasukkan Aisyah itu ke dalam Hijr atau Hijr Ismail. Faqal, maka beliau bersabda, salli fil Hijr, salatlah di Hijr Ismail ya. In aradti dukhulal bait, apabila engkau salat ingin salat dalam Ka'bah ya. Fa innama huwa qit'atu minal bait, karena Hijr Ismail itu merupakan bagian dari Baitullah, bagian dari Ka'bah. Walakinna qaumikas taqsaruhu, tetapi kaumulah yang telah merubahnya atau melewatkan Hajar Aswad itu sehingga dikasih pembatas yang disebut dengan Hijr Ismail.
Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Maka beliau hidup mapan dengan istrinya, terhormat, ya, kaya raya, karena istrinya merupakan wanita terkaya di Mekah, dijuluki At-Tahirah. Beliau juga dijuluki Al-Amin. Maka Nabi ketika menikah dulu, berapa maharnya? Masih ingat pertemuan sebelumnya? 20 ekor unta ditambah 12,5 ons emas. Istrinya lebih kaya. Maka menjelang umur 40 tahun, dimulai sejak umur 38 tahun, beliau itu bertahanus, menyepi, menyendiri di Gua Hira. Untuk apa? Untuk merenungi proses penciptaan alam semesta, melihat kondisi umatnya yang jahil, yang bodoh. Maka kemudian beliau menyepi di Gua Hira. Kita simak penuturan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ketika menyampaikan peristiwa turunnya wahyu. Jadi umur 38 tahun tidak terjadi apa-apa, 39 tahun pun demikian. Tetapi ketika beliau berusia 40 tahun, wahyu turun, dibawa oleh malaikat Jibril. Ya. Wa kana yahlu bi ghari Hira'an. Nabi memilih Gua Hira. Untuk apa? Untuk fayatahannatsu fihi, untuk bertahanus, untuk menyepi, untuk menyendiri, ya. Wa huwa ta'abbudul layali dzawatil adad. Untuk apa? Untuk menyepi. Kemudian beliau menyibukkan diri dengan aktivitas ta'abbud, aktivitas mendekatkan diri kepada Allah pada beberapa waktu. Qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum beliau kembali kepada ahlinya, kembali kepada keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik, untuk kembali berbekal. Jadi kalau bekalnya habis, Nabi kembali kepada keluarganya untuk apa? Berbekal kembali. Thumma yarji'u ila Khadijah. Kemudian juga beliau kembali kepada Khadijah untuk apa? Fayatazawwadu limithliha, untuk juga mengambil perbekalan yang semisal dengannya. Jadi Bunda Khadijah itu luar biasa. Walaupun posisinya lebih kaya, tetapi beliau tahu betul bagaimana memperlakukan suami sebagai imam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Bayangkan kalau istri kita melihat kita pergi ke gua, ke gunung, menyepi gitu ya. Terus kemudian pulang bawa bekal untuk balik lagi. Kalau bukan istri yang luar biasa, susah. Bahkan mungkin bisa marah. Tapi beliau tahu betul bahwa suaminya ini adalah orang yang baik, adalah orang yang suka memuliakan tetangga, memuliakan tamu, menyambung tali silaturahim. Maka begitu percayanya Khadijah kepada Rasul, kepada suaminya. Bahkan ketika mau berangkat dipersiapkan bekalnya. Jadi kita bisa lihat ya, betapa Khadijah itu menjadi penopang dakwahnya Nabi yang utama. Maka ketika Khadijah meninggalkan, begitu sedihnya Nabi, kehilangan pilarnya, kehilangan penyokong dakwahnya. Ya. Kemudian ya, hatta ja'ahul haqq, sampai datang kepada beliau al-haqq, kebenarannya. Wa huwa fi ghari Hira'in, dan beliau ada dalam gua Hira itu. Faja'ahul malak, datang kepada beliau malaikat. Siapa? Jibril. Faqala iqra. Lantas malaikat itu berkata, iqra, baca. Qala, maka beliau bersabda, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Disuruh iqra, maka Nabi, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Nabi kan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Kemudian qala, beliau berkata, fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda, maka malaikat itu memegangku dan memelukku ya, sampai Nabi itu bergetar, menggigil. Saking takutnya gitu. Bayangkan kalau teman-teman sendirian gitu ya, tiba-tiba ada makhluk yang membisiki iqra. Jangankan di gua, tapi di rumah gitu ya. Serapnya bukan main. Apalagi dipegang dan dipeluk. Drodok gitu. Beliau gemetar. Kemudian ya, thumma arsalani, beliau melepaskan ya. Malaikat Jibril melepaskan pelukannya. Kemudian diulang lagi, faqala iqra, untuk kedua kalinya ya.
Qultu ma'ana biqari, saya enggak mampu baca. Fa akhadhani fa ghattani tsaniyah, maka beliau memegangku dan memelukku untuk kedua kalinya. Hatta balagha minil jahl, dengan pelukan yang sangat kuat, dan beliau menggigil lagi. Thumma arsalani, kemudian dilepas lagi pelukannya itu ya. Faqala iqra, 3 kali. Faqultu ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani tsalitsah, dipeluk lagi untuk yang ketiga kalinya. Thumma arsalani, dilepas lagi. Faqala, maka malaikat Jibril berkata dengan firman Allah yang pertama kali turun, yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka peristiwa ini terjadi di bulan apa? Terjadi di bulan Ramadan. Bulan yang saat ini kita lalui, dan saat-saat terakhir bulan ini sudah kita lewati dan akan kita selesaikan insyaallah, dan besok Rabu kita ada di bulan Syawal. Maka Ramadan menjadi istimewa. Mengapa? Karena Ramadan itu merupakan bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, adalah bulan yang Allah muliakan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah, amat istimewanya Ramadan ini sehingga kata Imam Ibnu Katsir, tidak hanya Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan, tetapi juga kitab-kitab sebelum Al-Quran pun Allah turunkan di bulan Ramadan. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menghadirkan satu hadis, ya. Saya bacakan hadis. An Wasilah ibn al-Asqa', dari Wasilah bin Asqa', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam, diturunkan suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam fi awwali lailatin min Ramadan, pada permulaan malam bulan Ramadan. Wa unzilat Taurat, dan diturunkan kitab Taurat li sitti madaina min Ramadan, pada hari ke-6 bulan Ramadan. Wal Injil, dan kitab Injil diturunkan li thalatha asyrata khalat bir Ramadan, pada hari ke-13 bulan Ramadan. Wa unzilal Furqan, dan diturunkan Al-Furqan. Al-Furqan nama lain dari Al-Quran, ya. Li arba'in wa ishrin khalat bir Ramadan, li arba'in wa ishrin, pada hari ke-24 bulan Ramadan. Jadi kata hadis ini, Quran turun tanggal 24, kok diperingati tanggal 17? Enggak apa-apa. Karena apa? Karena Al-Quran itu turunnya bertahap. Yang pertama diturunkan dari Baitul Izzah, tempat penyimpanannya, ke langit dunia. Itu tahap pertama. Turun sekaligus, komplit, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Nah, proses kedua diturunkan dari langit dunia menuju Nabi SAW, dibawa oleh malaikat Jibril, setahap demi setahap, step by step, sesuai dengan asbabun nuzulnya, selama kurang lebih 23 tahun, ya. Ada 2 proses. Nah, proses pertama ini kata para ulama terjadi pada tanggal 24 Ramadan tadi, turunnya komplit dari Baitul Izzah ke langit dunia. Nah, dari langit dunia kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turunnya bertahap. Dan proses turun pertama kali, ayat yang pertama kali tadi, yang Iqra tadi, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan turunnya pertama kali kepada Rasulullah SAW tanggal 17. Mereka berpegang pada hadis Zaid bin Arqam. An Zaid ibn Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, ma asyukku wala amtari,
tidak diragukan lagi dan aku pun tidak meragukannya, gitu ya. Annaha lailatun sab'a asyrata min Ramadan, adalah tanggal 17 dari bulan Ramadan. Lailata unzilal Qur'an, adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Rawahu Tabrani. Nah, ini mereka yang berdalil berpegang bahwa turunnya Al-Qur'an itu tanggal 17 pertama. Tetapi ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua, yaitu Quran turun tanggal 21 bulan Ramadan. Turun pertama kali Iqra tadi tanggal 21. Di antara mereka adalah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya Sirah Nabawiyah, ya. Beliau berpendapat mengapa beliau memilih tanggal 21 Ramadan sebagai nuzulul Quran, karena beliau meneliti, melakukan penelitian. Beliau awali penelitiannya jadi beliau berpegang pada satu hadis tentang hari lahir Nabi dan hari diturunkannya wahyu. Hari apa? Hari Senin. Kata Nabi, an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnain, ditanya tentang puasa di hari Senin. Maka beliau menjawab, faqal, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Fihi wulidtu, di hari Senin itu aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan di hari Senin pula wahyu diturunkan kepadaku. Jadi dari hadis ini pertama kali wahyu turun adalah di hari Senin. Maka beliau berpegang pada ini dulu. Lantas beliau meneliti. Nabi tadi menerima wahyu umur berapa? Umur 40 tahun. Maka dicari, beliau teliti. Di usia Nabi 40 tahun, ya, genap 40 tahun, 6 bulan dan 12 hari. 40 tahun, 6 bulan dan 12 hari. Itu bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Hari Seninnya itu di tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 21 bulan Ramadan. Hari Seninnya tanggal 21. Sementara tanggal 17-nya itu jatuhnya hari Kamis, ya, bukan hari Senin. Maka kemudian beliau mengambil pendapat ini sebagai pendapat yang paling kuat. Tetapi tidak penting kita memperdebatkan tanggal 17, tanggal 21. Yang penting adalah kita mengamalkan isi Al-Quran, membaca Al-Quran sebagai mukjizat terbesar baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di sisa Ramadan, karena mukjizat ini tidak pernah lekang oleh waktu. Kalau mukjizat Nabi yang lain itu selesai. Tongkat Nabi Musa saat ini nggak bisa lagi digunakan. Mukjizat Nabi Isa menyembuhkan orang sakit nggak bisa lagi. Tapi kalau Al-Quran itu mukjizatnya luar biasa, dari berbagai hal, dari kesusastraannya, dari kalimatnya, dari balaghahnya. Coba perhatikan Quran surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, semua sama, dan artinya begitu luar biasa. Kemudian juga rahasia ilmu pengetahuan terungkap di tahun abad ke-20 ini, luar biasa ya. Ada seorang Profesor Dr. Kate Elmore ketika membaca Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 12 sampai ayat 14 tentang proses penciptaan manusia dari segumpal darah jadi segumpal daging, jadi tulang belulang, dibungkus dengan daging, kemudian ditiupkan ruh. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ternyata proses ini baru dibuktikan kebenarannya setelah abad ke-20. Dan beliau berkata, ya, tidak mungkin itu, Muhammad dulu pasti punya mikroskop. Ini pernyataan bercanda yang menunjukkan rasa kagumnya dia terhadap Al-Quran. Betapa seorang Muhammad yang katanya ummi, ya, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, bisa bicara seperti ini, dan apa yang dibicarakan itu sesuai dengan penelitian di abad ke-20. Maka Profesor Dr. Kate Elmore, orang Kanada, ya, bukan Muslim, ketika baca ayat ini dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Waktunya sudah habis. Marilah kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.